Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kejatuhan Kartosuro. Kejatuhan Kartasura adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Jawa, khususnya pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial, tetapi juga menampilkan bagaimana tradisi dan pengaruh kolonial saling bersinggungan. Latar belakang Kartasura sebagai pusat Kerajaan Mataram. Pada awal abad ke-18, Kartasura menjadi ibu kota Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Pakubuwana I. Kota ini dirancang dengan tata letak kosmologis khas Jawa, melambangkan harmoni antara dunia manusia dan dunia spiritual. Namun, konflik internal dalam keluarga kerajaan dan meningkatnya pengaruh Belanda melalui VOC mulai meretakan stabilitas kerajaan. Munculnya geger Pacinan tahun 1740 sampai tahun 1743. Puncak konflik terjadi saat pemberontakan besar yang dikenal sebagai geger Pacinan. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan etnis Tionghoa terhadap diskriminasi yang mereka alami, terutama setelah VOC menekan mereka dengan kebijakan-kebijakan berat. Pemberontakan Tionghoa bersama sekutu pribumi menyerang Kartasura, menciptakan kekacauan besar. Verichel kemudian mengerahkan 300 prajurit Belanda dan 500 pasukan Nusantara untuk membersihkan wilayah di sekitar Kartosuro. Tetapi mereka terhenti di Benteng Salatiga karena diserang oleh pasukan Tiga Temenggun. Verichel kemudian mundur ke Ampel. Pada 30 Juli, mereka tiba di Kartosuro bersama dengan pasukan Hepanjang dan menyerang kota tersebut. Pasukan Pakubuwono II yang berjumlah 2.000 orang tetap bertahan untuk melawan mereka. Sementara Pakubuwono II, keluarganya, dan orang-orang Belanda melarikan diri dengan menunggangi kuda dan menyeberang Sungai Bengawan Solo. Pada awal tahun 1742, Kartasura jatuh ke tangan pemberontak. Pada awal Juli, Verichel mengerahkan 360 pasukan Ambon yang dipimpin oleh Krang Tanate untuk membantunya mempertahankan Semarang. Pada 21 Juli, Kapten Gerit-Mom datang dari Sulawesi dengan 800 pasukan yang bertugas sebagai bala bantuan. Mom dan Tanet kemudian dikirim untuk menaklukkan kembali Demak, yang diduduki oleh 4.000 pemberontak di bawah kepemimpinan Jenderal Tionghoa Singset dan Jenderal Jawara dan Surya Kusuma. Koalisi pemberontak Tionghoa dan Jawa yang mulai berantakan, terus mempertahankan Kartosuro hingga Desember tahun 1742, tetapi kemudian terusir dari kota tersebut akibat serangan Cakraningrat IV. Maklumat pengampunan kemudian diumumkan, dan Singset menyerah di Surabaya. Keruntuhan Kartasura. Setelah kekacauan mereda, Pakubuwana II kembali dengan bantuan VOC, tetapi dengan syarat yang berat. Meskipun Belanda mengembalikan Pakubuwono II ke kekuasaannya, pada awal tahun 1743 ia dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian. Selain harus memindahkan keratonnya ke sekitar Solo, Pakubuwono II diwajibkan menyerahkan 2 pemimpin pemberontakan Jawa. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa Pakubuwono II harus menyerahkan pantai utara Jawa, Madura, dan Jawa bagian timur kepada Belanda. Selain itu, Pakubuwono II diwajibkan untuk membayar 8.600 ton metrik beras sebagai UPT setiap tahun, serta melarang orang-orang Jawa untuk berlayar keluar dari Jawa, Madura, dan Bali. Pakubuwono II wafat pada tahun 1749. Beliau sendiri sebenarnya adalah seorang pemimpin tidak populer yang hanya dapat bertahan di tampuk kekuasaan berkat perlindungan dari Belanda. Perselisihan terus berlanjut antara orang-orang keraton setelah kematian Pakubuwono II, yang kemudian berujung pada pembagian wilayah Mataram menjadi 2 kerajaan. Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Mangkubumi.